corazón para ser exorcizadate. No, no, exorcizadate. Gritando, exorcizadate. Las huesos de Chapultepec. La bruja de Chapultepec. La bruja de Chapultepec. Las buenas son buenas, no para ser. La bruja de Chapultepec. La bruja de Chapultepec. Son buenas, no para ser. Kalian semua hebat sekali. Bagus anak-anak. Aku kemari untuk membicarakan keponakanku Dulce Maria. Kita semua tahu Suster Cecilia dekat sekali dengan anak kecil itu. Ya tentu saja, dia sangat sayang padanya. Tapi dia juga memanjakannya. Karena aku kasihan padanya yang kesepian. Umur 5 tahun tapi tidak punya ibu. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fuera falso mi juramento. Besok Tante Rambut Palsu akan menjemputku. Aku akan menghabiskan malam minggu dengan Tante Rambut Palsu dan Paman Gabriel. Ya, itu karena ibumu meninggal dan kau dilupakan oleh ayahmu. Tidak, Barbara. Aku tidak dilupakan ayah. Itu benar sekali. Kau tidak punya ayah lagi. Dia pergi jauh dan tidak akan menjemputmu. Tidak akan. Kau bohong. Dasar pembohong. Ayo. Dulce Maria adalah satu-satunya murid yang tidak punya rasa sukacita di rumah yang sebagaimana mestinya. Mulai saat ini Dulce Maria tidak akan kesepian lagi. Kemarin aku terima telegram dari sepupuku Luciano. Malam ini dia kembali dari Eropa. Apa mungkin seorang ayah tega meninggalkan putrinya yang berusia 2 tahun yang butuh kasih sayang dan perlindungan darinya? Kita tidak bisa menghakimi Luciano begitu saja. Dia sangat mencintai istrinya dan wanita malang itu mendadak meninggal. Luciano sangat berduka dan mau melupakannya, maka dia melarikan diri. Saatnya kembali ke Meksiko, Angelica. Angelica, sayangku. Kau akan selalu ada dalam ingatanku dan hatiku. Sebentar lagi aku akan bersama Dulce Maria, putri kita. Makhluk kecil yang kau hadiahkan kepadaku 5 tahun lalu. Dan menjadi alasan hidupku. Aku mau memberitahu Dulce Maria tentang ini, bolehkah? Aku bawakan dia sebentar ya. Iya. Tunggu dulu, Suster Cecilia. Kau akan pergi menjemput anak itu setelah aku memerintahkanmu untuk menjemputnya. Baik, Suster Kepala. Cecilia, jangan beritahu si kecil tentang ini. Aku lebih suka memberitahunya sendiri. Baiklah. Pergilah dan panggil dia. Baik, Suster Kepala. Bagaimana perilaku keponakanku? Dia seperti malaikat. Tapi dia punya sedikit perilaku aneh. Di ujung taman ada sebuah ruangan. Kami menyebutnya ruang barang tidak terpakai. Dan murid-murid kami menyebutnya gudang. Lalu apa hubungannya gudang itu dengan perilaku aneh dari keponakanku? Dia sering minta izin untuk mengunci dirinya di dalamnya. Dia masuk, tinggal di sana sebentar, dan keluar dengan bercahaya.
lebih cantik dari sebelumnya. Aku tidak berbuat nakal hari ini. Aku tahu sayang, tapi Bibi Estefania sedang bersama suster kepala dan ingin bertemu. Hore, ada tante rambut palsu. Cepat, aku mau lihat hari ini tanteku pakai rambut palsu apa. Apa yang dilakukannya ketika dia mengurung diri dalam gudang? Katanya dia ke sana untuk berpikir. Berpikir? Dasar anak kecil. Ada orang yang penasaran, berusaha mendengarkan dari pintu, mengintip dari lubang kunci dan melihatnya melakukan gerakan tertentu. Mereka dengar dia bicara seolah-olah mengobrol dengan teman hayalan. Suster kepala. Tante rambut palsu. Rambut palsunya cantik sekali. Tante pakai khusus untukmu sayangku. Tante rambut palsuku cantik. Tante ada kejutan untukmu. Dengarkan ya. Boleh aku naik ke pangkuan untuk dengar berita dengan lebih baik? Aku tidak berbuat nakal hari ini. Aku tahu sayang, tapi Bibi Estefania sedang bersama suster kepala dan ingin bertemu. Hore, ada tante rambut palsu. Cepat, aku mau lihat hari ini tanteku pakai rambut palsu apa. Apa yang dilakukannya ketika dia mengurung diri dalam gudang? Katanya dia ke sana untuk berpikir. Berpikir? Dasar anak kecil. Ada orang yang penasaran, berusaha mendengarkan dari pintu, mengintip dari lubang kunci dan melihatnya melakukan gerakan tertentu. Mereka dengar dia bicara seolah-olah mengobrol dengan teman hayalan. Suster kepala. Tante rambut palsu. Rambut palsunya cantik sekali. Tante pakai khusus untukmu sayangku. Tante rambut palsuku cantik. Tante ada kejutan untukmu. Dengarkan ya. Boleh aku naik ke pangkuan untuk dengar berita dengan lebih baik? Sayang, ayahmu akan kembali besok. Ayahku kembali. Ayahku? Ayah yang dulu jadi punyaku? Ayah yang selalu menjadi punyamu, Luciano. Ayah mau tinggal di sini agar aku bisa memeluknya dan tidak boleh pergi. Dia tidak akan meninggalkanmu lagi, sayang. Tante rambut palsu. Tante. Sayang, kau kenapa? Ada kupu-kupu sayang di perutku. Sayang. Ayah. Sekarang aku jadi seperti teman-temanku yang lain. Aku sekarang punya ayah. Sekarang aku punya ayah. Ayahku.
Angelica! Aku juga mencintaimu. Aku tidak dengar! Aku bilang, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Halo tukang tidur. Halo. Silakan minumannya. Terima kasih. Bersulang sayang. Bersulang demi masa depan kita, Nico. Kau akan kembali ke kenanganmu di Meksiko, Luciano. Itu hanya kenangan, Nico. Banyak dan menyedihkan. Tapi jika aku tidak sehat, aku tidak akan kembali. Luciano, sejak 2 bulan sejak kita bertemu, Aku menemukanmu. kita saling bertemu, Luciano. Sekarang kita harus menunggu. Aku hanya pernah mencintai sekali. Cinta dengan segenap jiwaku. Jangan berisik, ayo berbaris ya. Ayo di sana saja, sudah selesai. Ayo kita pindah. Tunggu. Ayo. Ini bawa juga. Sekarang katakan, siapa yang datang menemuimu, anak manis? Tante rambut palsu, suster. Dia datang untuk memberitahu bahwa ayahku akan kembali dari liburan panjangnya. Itu kabar gembira kan, Fortunata? Syukurlah. Akhirnya pria itu ingat dia punya anak perempuan. Aku tidak bohong. Jantungku masih berdetak, bung bung karena gembira. Akhirnya besok aku akan bertemu dengan ayahku. Lalalala, ayahku akan datang. Sudahlah, Nico. Jangan marah. Aku tidak salah ketika menikahi Angelica. Kematian yang membuat kesalahan. Tapi jika aku pernah memilih, sekarang pun bisa memilih. Jangan bandingkan, Luciano. Kau punya anak perempuan. Kalau kau belajar menyayangi Dulce Maria, aku tidak akan repot. Dia anaknya wanita lain. Apa maksudmu? Dia bisa saja menganggapku musuhnya. Pasangan bisa lupa, tapi anak tidak. Bocah malang. Aku pasti hilang akal saat melakukannya. Mengirimnya ke sekolah asrama. Bersama anak-anak seusianya. Itu yang diinginkan anak-anak, hidup bersama sesama anak, bukan dengan orang dewasa. Mungkin dia seperti katamu ketika malam. Tapi jika malam tiba, dia akan tidur. Sangat disayangkan. Dia tidak punya ayah atau ibu di saat berdoa.